cita-citamu setinggi langit. Ungkapan ini pantas menggambarkan apa yang dilakukan Arif Siswanto, seorang diaspora Indonesia yang kini menetap di Polandia. Arif adalah salah satu anak muda Indonesia yang berhasil keluar dari zona nyaman dan ketakutannya demi sebuah cita-cita. Terima kasih atas undangannya untuk berbagi informasi dan juga sedikit pengalaman yang saya punyai. Nama saya Arif Siswanto, biasa dipanggil Arif. Seperti yang tadi Mbak Wulan sudah jelaskan, saya berasal dari Indonesia. Saya orang Indonesia yang kebetulan pernah kuliah di sini. Saya mendapat pendidikan S1 di Universitas Erlangga, jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian saya melanjutkan master saya masih di bidang yang sama, Intercultural Communication di Universitas Opole di Polandia tahun 2016 hingga 2018. Kemudian saya lulus dan melanjutkan kerja di Polandia, tepatnya di Warsaw, di ibu kota negara. Dukanya, kalau culture shock itu yang paling saya ingat waktu itu adalah iklim. Karena saya dari negara tropis yang nggak pernah merasakan suhu di bawah 15 derajat Celcius. Kemudian saya harus merasakan suhu Eropa yang bisa dibilang waktu itu sangat ekstrim. Suhu dingin pertama kali yang saya rasakan itu minus 15 waktu itu, Mbak. Dan saya sempat sakit seminggu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya bangun bisa, cuman badan itu terasa nggak enak. Itu saya masih ingat banget, Januari 2017. Setelah itu, dari tahun-tahun selanjutnya saya bisa beradaptasi sih. Selain iklim, makanan, Mbak. Saya penyuka pedas, saya nggak bisa makan makanan Eropa yang menurut saya itu nggak ada rasanya. Karena lidah, saya kan sudah biasa masakan Indonesia yang berbagai macam rempah dan rasanya yang menurut saya itu enak banget. Makanan, iklim, kemudian budaya orang sini yang tidak seramah orang Indonesia, murah senyum, saling nyapa, basa-basi di jalan misalnya. Kalau orang sini ya cenderung cuek, nggak peduli sama sekitar. Kalaupun misalnya ketemu temen, itu pun juga nggak seramah orang Indonesia. Kemudian duka lainnya ketika beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang ada di kampus. Karena di Indonesia waktu itu kita cenderung lebih banyak berdiskusi, tapi menurut saya dosen kurang memberikan ruang gerak atau ruang kita untuk menyampaikan opini. Bisa dibilang komunikasinya berjalan satu arah. Nggak semua dosen seperti itu sih, Mbak, ya, di Indonesia. Tapi kalau di sini, saya benar-benar merasakan bebas berpendapat, menyampaikan apapun yang kita mau, berselisih pendapat, bisa dibilang dalam tanda kutip bertengkar dengan teman, diskusi maksudnya, itu sudah biasa. Dan dosen sebagai media, sebagai penengah itu benar-benar nggak berpihak, membiarkan kita bermain argumen, bermain ide, bermain pikiran. Itu menurut saya bagus. Awal-awalnya saya juga sedikit kesulitan beradaptasi karena kebiasaan di Indonesia yang selalu dicekoki dengan materi. Kita sudah tahu semuanya secara jelas, secara detail, kita tinggal baca. Sementara di sini kita tidak hanya baca, tapi juga harus pinter-pinter mengolah pikiran, Mbak. Kemudian bahasa Inggris sih, Mbak, waktu itu juga saya sedikit struggle. Meskipun saya bisa bahasa Inggris, tapi kan saya tidak pernah menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari waktu di Indonesia. Terus karena jurusan saya komunikasi yang harus menuntut lebih banyak verbal, itu saya kesulitan mengutarakan pendapat di awal-awal. Sebenarnya saya punya pikiran, saya punya ide apa yang harus saya sampaikan, tapi awal-awal tidak se-confidence ketika saat ini. Ngomongnya pun juga mulai dari aksennya, kadang-kadang yang aksen terlalu medok karena saya dari Jawa, terus cara bacanya yang mungkin menurut orang sini terdengar aneh gitu. Awal-awal itu si struggle saya, Mbak. Itu dukanya. Kalau sukanya,
Banyak sekali sih yang saya rasakan, mulai dari saya bisa lebih explore ide, saya lebih bisa kreatif, saya lebih bisa bertoleransi yang menurut saya toleransi yang sebenarnya. Di sini saya merasakan susahnya menjadi minoritas karena di Indonesia saya Muslim, saya dari Jawa, mayoritas yang bisa dibilang saya punya power, tapi di sini saya sebagai Muslim minoritas. Saya merasakan sih struggle-nya, dan itu saya kira bukan sebagai duka. Saya menganggapnya itu sebagai suka, karena toleransi yang saya dapatkan itu benar-benar terasa. Orang sini yang memang bisa menghargai. Saya bicara ini dalam konteks kampus nih Mbak ya. Mungkin kalau dalam konteks sosial yang orang-orangnya mohon maaf kurang berpendidikan, misalnya latar pendidikannya tidak seperti di kampus, mungkin tingkat toleransinya berbeda. Kemudian enaknya lagi saya bisa jalan-jalan karena di Eropa kan selagi kita punya Schengen visa atau punya resident card di sini kan kita bisa pindah negara, jalan-jalan. Kemana aja? Jalan-jalan kemana aja tuh Mas Arif? Banyak Mbak. Saya lupa kemana aja. banyak negara Eropa seperti Austria, Jerman, Belanda, Ceko, Hungaria, dan beberapa negara lainnya. Kemudian saya juga sempat belajar beberapa bahasa asing yang sampai sekarang sebenarnya saya masih belajar. Itu juga menurut saya salah satu sukanya, salah satu sisi positifnya. Saya belajar banyak budaya, belajar banyak pengetahuan tentang karakteristik orang seperti apa, kemudian budaya negara ini, budaya negara yang lainnya seperti apa. Itu sih Mbak menurut saya yang bisa saya sharing ke teman-teman, sisi positif dan bukan negatif ya, suka dan duka. Sebenarnya ini bukan pertanyaan pertama yang saya dapat sih Mbak, maksudnya udah sering pertanyaan ini ditanyakan karena menurut saya wajar sih Mbak. Polandia bukan jurusan negara yang seksi bisa dibilang gitu, bukan Belanda, bukan Inggris, bukan Jerman. Waktu itu pertimbangan saya ketika saya memutuskan untuk memilih Polandia adalah jurusan pertama Mbak. Saya suka jurusannya waktu itu, dan memang jujur begitu saya memutuskan untuk melanjutkan dan menerima tawaran dari kampus, maksudnya saya diterima dan saya mengiyakan waktu itu, saya tidak riset sama sekali tentang Polandia. Saya tidak cari informasi Polandia itu seperti apa, latar belakang negaranya, iklimnya, penduduknya, dan budayanya saya tidak tahu dan tidak cari tahu karena saya terlalu excited waktu itu, terlalu senang, jadi ya udahlah. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan saya dan keluarga untuk memutuskan berangkat ke Polandia waktu itu adalah karena biayanya yang murah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, selain jurusan, terus udah sih Mbak, itu aja. Saya waktu itu benar-benar masih awam, saya nggak tahu bahwa kuliah di Eropa, kuliah di Polandia, hidup di Eropa yang background culture-nya beda tuh, se-survive dan se-struggle itu saya belum benar-benar tidak tahu, saya masih awam. Ya euforia kuliah di Eropa aja waktu itu yang saya rasakan. Terus ketika saya memutuskan untuk menetap di sini, bekerja ketika sudah lulus, itu pertimbangan saya adalah banyaknya kesempatan saya untuk membangun karir dan juga berkembang di sini. Banyak pekerjaan yang menurut saya mungkin belum bisa dapatkan di Indonesia, misalnya kerjaan yang berhubungan dengan digital, kemudian peluang karir saya yang berkembang, misalnya saya bisa pindah dari satu negara ke negara lainnya, dan saya bilang seperti ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasi apa yang ada di Indonesia atau memandang sebelah mata apa yang di Indonesia. Kesempatan itu sangat terbuka lebar dan menurut saya tidak begitu banyak batasan seperti apa yang ada di Indonesia Mbak. Misalnya, saya lihat beberapa lowongan di Indonesia itu yang mensyaratkan pelamar untuk tidak berusia lebih dari 30 tahun misalnya.
atau mensyaratkan si pelamar tersebut berasal dari ras tertentu atau golongan tertentu atau agama tertentu misalnya. Saya tidak pernah melihat jenis lowongan seperti itu di sini. Jadi selagi kita bisa, selagi kita mampu, pengalaman ataupun skill yang diminta itu sesuai dengan apa yang kita bisa, ya kita bisa melamar. Itu sih Mbak menurut saya yang jadi alasan kenapa saya mau bertahan dan membangun karir saya di sini. Saya akan sharing dan juga saya akan kasih beberapa informasi ataupun kekurangan yang saya lakukan dulu. Semoga kekurangan saya ini tidak bisa dihindari oleh teman-teman yang nantinya mau melakukan persiapan ke luar negeri. Yang pertama seperti yang Mbak Wulan bilang tadi, ketika Mbak Wulan tahu saya begitu getol cari informasi, itu benar. Saya waktu itu benar-benar saya persiapkan semuanya secara detail sih Mbak. Saya bikin list negara mana saja yang saya tuju, saya cari kampus di negara tersebut yang menawarkan jurusan yang saya inginkan, kemudian saya kontak mereka via email, menanyakan apakah mereka punya beasiswa, apakah jurusan tersebut itu menerima mahasiswa dari negara asing, khususnya dari negara non-Uni Eropa, terus apakah jurusan itu menyediakan program belajar dalam bahasa Inggris misalnya, kalau misalnya negara atau kampus itu bukan di Inggris Mbak. Terus saya kontak mereka, selain itu saya juga cari-cari informasi beasiswa. Waktu itu saya fokus cari beasiswa ke, saya lupa namanya, penyedia atau pemberi beasiswa dari Belanda. Saya lupa namanya apa, biasanya saya kontak mereka melalui Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta di Kuningan situ. Kemudian beasiswa Erasmus yang dari pemerintah Uni Eropa sama beberapa beasiswa kampus yang memang waktu itu mereka katanya menyediakan. Selain cari informasi tentang kampus dan beasiswa, saya waktu itu juga memperbaiki bahasa Inggris saya untuk mencapai nilai minimal TOEFL atau IELTS yang distandarkan oleh universitas. Waktu itu mungkin kalau masih ingat Mbak Ulan, saya kan sering belajar bahasa Inggris di kantor, download materi. Kemudian saya juga punya tips sih buat teman-teman yang mungkin punya kendala dalam bahasa Inggris. Sekarang tuh banyak sekali video tutorial di YouTube yang dibuat oleh native speaker, itu banyak sekali. Cara pronunciation yang benar, kemudian cara baca yang benar, cara menggunakan idiom, slang dan sebagainya, itu banyak sekali yang ini salah satu kekurangan saya dulu Mbak. Saya dulu terlalu fokus sama belajar di paper, belajar kayak soal reading, speaking gitu. Saya tidak mencari alternatif lain bahwa ternyata ada orang native speaker asli yang mereka juga memberikan tips. Saya waktu itu belum tahu. Kemudian informasi lainnya yang nggak kalah penting adalah birokrasi, Mbak. Birokrasi di Indonesia, ngurus visanya, kemudian ngurus paspornya, kemudian kalau misalnya negara itu bukan negara Inggris atau bahasa Inggris bukan menjadi bahasa utama mereka, biasanya mereka akan minta semua dokumen diterjemahkan ke bahasa mereka meskipun nanti kita kuliahnya bahasa Inggris, dan itu memakan waktu. Kita harus datang ke penerjemah, kita harus dapat legalitas dari Swan Translation, dibawa ke, saya lupa ya waktu itu, ke Kemenkumham sama ke Kemenlu kalau nggak salah Mbak, saya lupa prosesnya, cuman bertahap banyak banget dan ya itu antri. Belum lagi kalau mereka sudah jam 2 tutup makan siang, kita udah antri lama. Ya itu salah satu tantangan yang teman-teman harus siap semuanya. Kalau kendala bahasa dengan teman-teman di sini tidak Mbak, karena kita kuliah dalam bahasa Inggris dan mereka yang kuliah satu jurusan dengan saya sudah pasti bisa bahasa Inggris. Kendalanya waktu itu lebih ke budaya sih, budaya mereka yang suka keluar malam misalnya atau suka nongkrong di bar, yang awal-awal saya culture shock karena saya tidak pernah melakukan itu di Indonesia selama saya tinggal di Indonesia. Kendalanya lebih ke culture shock. Terus awal-awal juga saya sedikit menutup diri
dengan teman-teman karena saya merasa minder yang pertama, kemudian yang kedua saya merasa budaya saya nggak cocok Mbak. Tapi kemudian saya berpikir saya nggak bisa begini terus-terusan karena visi misi saya kan saya tinggal di sini lama, jadi saya harus beradaptasi dengan mereka, saya harus berintegrasi dengan budayanya, saya membuka diri dengan mereka dan awalnya ketika saya takut atau saya merasa minder, misalnya mereka tidak mau berteman dengan saya, itu salah besar. Orang sini itu sangat open minded, selama kita tidak menyakiti mereka, selama kita jujur apa adanya, kalau A ya kita bilang A, kalau B ya kita bilang B, mereka sangat welcome. Ya memang tidak semua teman seperti itu Mbak, tapi kebanyakan mayoritas. Virus itu mulai banyak yang terdeteksi, maksudnya banyak korban yang terdeteksi itu sekitar awal Maret Mbak. Jadi Februari kita masih tenang-tenang sih waktu itu, ketika Italia dan Spanyol chaos, banyak yang meninggal, Polandia dan beberapa negara Eropa lainnya masih tenang. Begitu awal Maret, itu mulai banyak yang dinyatakan positif, kemudian selang 1 minggu sebelumnya ada kebijakan dari pemerintah Uni Eropa untuk menutup akses lockdown waktu itu, jadi serentak lockdown dimulai sekitar 10 atau 11 Maret Mbak, saya lupa, itu berlangsung hingga akhir Mei. Jadi selama lockdown waktu itu semuanya benar-benar ditutup, restoran, sekolah diliburkan, belajar dari rumah maksudnya, kantor juga tutup, belajar dari rumah, semua public tempat umum, public space seperti taman, mall, old town atau tengah kota semuanya ditutup Mbak. Kemudian benar-benar aktivitas itu sepi, jadi semua orang ada di rumah, belanja melalui online, melalui internet. Mungkin seperti itulah yang juga dirasakan teman-teman di Indonesia mungkin atau di negara lainnya. Kemudian selang beberapa bulan, ketika sampai akhir Mei, proses atau pembukaan kembali aktivitas yang lainnya itu bertahap Mbak. Misalnya waktu itu yang saya ingat tahap pertama yang dibuka adalah taman, kemudian tempat gym, kemudian tahap kedua itu pusat perbelanjaan, tahap ketiga, keempat, dan sebagainya itu menyusul seperti border atau perbatasan dengan negara yang lainnya. Dan bisa dibilang saat ini meskipun kasus coronanya masih ada, setahu saya tidak sebanyak yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kemudian lockdown-nya sudah, saya rasa 90% sudah kembali normal, meskipun masih ada beberapa restriction seperti sekolah masih tutup, kantor juga tidak semua kantor mewajibkan karyawannya untuk kembali ke kantor, kembali kerja dari kantor, tapi secara umum orang-orang masih sudah bisa berinteraksi atau beraktivitas secara normal, cuman beberapa masih ada yang pakai masker, mungkin demi ini keputusan pribadi mereka, mungkin demi kesehatan dan juga keselamatan. Saya pribadi masih kerja dari rumah, Mbak. Kantor saya hanya mewajibkan 30% dari karyawan itu boleh balik. Jadi kapasitas atau jumlah tempat yang disediakan di kantor saya itu cuma 30% dari seluruh total karyawan. Semua tempat sudah disterilisasi, kemudian meja-mejanya pun juga sudah diberi jarak, dan kita harus kasih tahu pihak kantor dulu Mbak kalau misalnya mau datang ke kantor. Jadi mereka nanti sistemnya kayak appointment gitu, jadi kita harus kasih tahu ke mereka. Iya, kita nggak bisa langsung tiba-tiba datang gitu Mbak. Misal minggu depan kita datang ke kantor, kita harus kasih tahu mereka dulu. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang. Ini di kantor saya. Kalau di kantor lain saya kurang tahu, cuman mayoritas memang masih banyak yang kerja dari rumah. Kantor banyak yang masih tutup sih Mbak, setahu saya. Iya Mbak, karyawan sendiri yang menentukan. Jadi kalau misalnya mereka merasa lebih aman dan lebih nyaman di rumah, mereka bisa kerja dari rumah selama yang mereka mau.
Karena memang ada regulasinya Mbak, waktu itu regulasinya diterbitkan oleh pemerintah Polandia dan juga kantor memberi kebebasan mereka untuk istilahnya menyamankan diri mereka, maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang benar. Kita bisa melakukan apapun selagi kita merasa aman, nyaman, dan sehat, gitu Mbak. Dan kantor tidak bisa memaksa seandainya karyawan merasa tidak aman atau tidak sehat untuk kembali. Ya, di Polandia kalau secara general, kecuali ibu kota Mbak, itu bisa dibilang murah, kurang lebih sama dengan di Jakarta. Saya kurang tahu Mbak, di Jakarta sekarang berapa? Kalau saya dulu kan kos itu 500-600 ya, meskipun itu standar ya Mbak ya, maksudnya tidak gede banget, tidak bersih banget. Sama kalau misalnya di sini, di kota kecil gitu, paling kalau dirupiahin nyewa rumah 1 juta udah ada sih Mbak. Tapi berhubung saya tinggal di Warsaw, di ibu kota, ya sama seperti Jakarta, biaya hidupnya tinggi, kemudian tingkat mobilitas orang-orangnya juga tinggi. Beda dikit lah sama Jakarta. Tapi tidak semahal negara Eropa lainnya seperti London, kota lainnya maksud saya seperti London, Amsterdam, atau Paris. Yang paling penting, yang pertama itu adalah mempelajari skema beasiswanya sih Mbak. Karena masing-masing pemberi beasiswa mereka juga punya visi dan misi sih setahu saya. Mereka juga akan mencari kandidat atau penerima beasiswa yang sesuai dengan visi misi organisasi. Misalnya organisasi tersebut itu visinya untuk menyampaikan atau menyampaikan atau memberikan informasi tentang budaya si negara A, si negara B, dan si negara C. Nah, itu akan berpengaruh juga ketika nanti teman-teman bikin motivation letter. Selain menulis motivasinya apa, ingin belajar ke luar negeri, kemudian hal-hal apa yang mau dicapai atau mau dibagikan ketika lulus, menurut saya juga penting sekali cari tahu informasi mengenai organisasi si pemberi beasiswa. Kemudian yang kedua, jangan lupa cari tahu tentang negaranya. Jangan sampai seperti yang saya tidak lakukan dulu, saya tidak tahu Polandia itu seperti apa. Jadi teman-teman nanti yang mau kuliah di sini, di Eropa atau dimanapun itu, cari tahu budayanya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, makanannya mungkin kalau perlu sedetail-detailnya. Jadi nanti ketika teman-teman culture shock itu tidak se-shock yang saya alami waktu itu. Terus yang ketiga, selain memilih jurusan dan kampus, yang menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, yang nggak kalah penting adalah menentukan negara mana yang nanti akan teman-teman tuju. Karena ini berpengaruh ketika nanti teman-teman punya keinginan untuk stay di negara tersebut ketika lulus ataupun kembali. Misalnya Mbak, ketika teman-teman memutuskan untuk kembali, ketika teman-teman juga kuliah di negara yang belum punya kerjasama dengan, saya lupa namanya ya di Indonesia, Dinas Pendidikan atau Dikti gitu Mbak. Nanti kalau misalnya negara tersebut, misal kayak Polandia itu belum punya kerjasama, jadi ketika lulus, ijazah yang kita punya dari negara tersebut, dalam kasus saya ini di Polandia, kita harus legalisir atau kita harus misalnya kayak di-convert dulu gitu Mbak, ke Dikti atau ke dinas itu. Saya kurang paham karena saya belum pernah, tapi saya tahu cerita ini dari teman-teman yang pulang dari Polandia kemudian balik ke Indonesia ingin melamar pekerjaan. Jadi ijazahnya harus distandarisasi atau apa ya istilahnya, saya lupa. Tapi ketika teman-teman kuliah di Inggris misalnya, atau di Belanda atau di Jerman yang kerjasama pendidikannya udah bagus dengan negara kita, itu tidak perlu. Jadi ijazahnya sudah diakui gitu. Kalau misalnya teman-teman mau stay di sini ketika lulus, itu juga perlu dipertimbangkan negaranya Mbak. Ada beberapa negara di Eropa yang memberikan privilege kepada alumninya, entah dari Eropa atau non-Eropa, itu untuk bisa kerja tanpa harus mempunyai work permit. Seperti di Polandia ini Mbak. Saya di sini hanya mengandalkan ijazah yang saya terima dari universitas dan juga resident card
selagi saya tinggal di sini secara legal, saya tidak butuh work permit untuk mulai kerja. Jadi status saya itu equal sama kayak warga lokal. Nah, ini setahu saya ini berlaku untuk Polandia, Belanda, dan beberapa negara di Skandinavia kayak Denmark atau Swedia. Sementara beberapa negara lainnya seperti Hungaria dan Jerman, setahu saya, atau mungkin informasi ini juga kurang benar, saya kurang tahu, tapi ada beberapa orang yang meskipun lulusan sana, mereka masih butuh visa atau work permit yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi tidak semua perusahaan mau memberikan atau tidak mau mengurus dokumen itu, Mbak, karena mahal, prosesnya juga lama, mungkin perusahaan butuh tenaga kerja segera, jadi itu makan waktu, jadi mereka akan memilih kandidat yang tidak butuh work permit itu.